salam diskusi ya. Yang setuju katakan yes di rumah. Yes. Oke, wah, ini adalah momen yang paling menyenangkan buat kita ya. Miss berharap kenangan seperti ini tidak hanya sekedar kenangan, tapi nanti kita bisa ulangi kembali dengan pembelajaran tatap muka, prakarya sih ya, bahasa Indonesia juga bisa ya. Kita akan tatap muka kembali dengan satu syarat, keadaan sudah membaik seperti sedia Allah, dan bisa berharap kita sama-sama berdoa, kita sama-sama yakin dan percaya bahwa semua akan kembali seperti semula ya. Oke, Miss tetap jadi guru bahasa Indonesia kalian, tenang ya. Yang suka katakan yes, yang tidak suka tidak boleh, harus suka. Oke, hari ini Miss akan menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia 9. Oke, materi semester 1. Materi semester 1 bahasa Indonesia terdiri dari 4 bab. Yang pertama, menjadi ilmuwan muda. Materi yang akan kita pelajari adalah laporan percobaan ya. Lalu bab 2, menjadi orator. Menjadi orator umum melalui teks pidato persuasif. Jadi yang akan kita pelajari adalah teks pidato yang bersifat persuasi atau mengajak. Lanjut bab 3. Bab 3, memaknai kehidupan melalui cerpen. Jadi materi yang akan kita pelajari ya betul cerpen, betul. 4, membangun budaya literasi dengan mencintai buku fiksi. Jadi materi yang kita akan pelajari adalah buku fiksi. Oke. Nah, kita mau masuk ke bab 1. Bab 1, menjadi ilmuwan muda. Siapa di rumah ya, bukan di sini, di rumah yang mau bercita-cita menjadi ilmuwan? Iya, ada di sana, bisa apapun ada yang menjadi ilmuwan. Ilmuwan, profesor, doktor. Mau tak mau tidak lepas dari yang namanya percobaan, ya. Percobaan yang akan dilakukan itu nanti bisa dipertanggungjawabkan dengan membuat sebuah laporan. Nah, kita masuk ke subbab yang A, mengidentifikasi informasi dari teks laporan. Laporan itu sendiri artinya apa? Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan secara lisan atau tulisan berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Misalnya, Bapak Ibu gurumu meminta kalian mengamati lapangan ataupun mengamati kehidupan penduduk di sekitar sekolah, melihat dan mengamati bagaimana para petani di samping sekolah SMP Mawar Saron, mengamati bagaimana kehidupan para pedagang di SMP Mawar Saron yang ada di samping SMP Mawar Saron misalnya. Kemudian kalian diminta untuk menunjukkan buktinya berupa laporan, ya, itu contohnya. Lanjut, percobaan. Percobaan itu apa? Suatu objek kegiatan, suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan teori itu sendiri. Ya, jadinya percobaan dan laporan kalau digabung akan menjadi laporan percobaan, gitu ya. Berdasarkan dua pengertian itu tadi, eksperimen dan laporan, kita bisa membuat kerangka berpikirnya seperti ini. Ketika seseorang sudah melakukan eksperimen atau percobaan, dia pastinya akan menguji atau membuktikan sebuah teori ataupun membuktikan sebuah praktek yang memang sudah dia laksanakan dalam observasi tersebut, dalam praktek tersebut, dalam percobaan tersebut, ya. Nah, ketika dia membuktikan, dia harus mempertanggungjawabkannya, harus menunjukkannya, bisa juga mendokumentasikannya dalam bentuk laporan percobaan. Nah, setelah kalian memahami apa itu laporan, apa itu percobaan, sekarang kita mau rumuskan pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah bentuk teks tertulis pastinya ya kalau teks yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan
nantinya kalian akan membuat laporan percobaan. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, objektif. Sebuah laporan percobaan itu harus bersifat objektif. Artinya, laporan itu isinya harus menyampaikan informasi atau data yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi maksudnya begini, jika ada asumsi atau hipotesis dugaan sementara bahwa, contohnya ya, bahwa jeruk memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak daripada stroberi, itu bisa dibuktikan dengan melakukan percobaan. Setelah dilakukan percobaan, diuji ya, dengan menggunakan alat-alat tertentu. Nah, ternyata tidak sesuai dengan dugaan sementara. Ternyata kebalikannya. Ternyata stroberi memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak. Nah, laporan itu harus menyampaikan, harus berisi informasi yang sesuai dengan keadaan tersebut. Tidak boleh dibalik, ya, harus sesuai dengan apa yang dilakukan dan apa yang sudah didapatkan melalui percobaan tersebut, bahwa stroberi memang memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak daripada jeruk. Gitu contohnya. Yang kedua, cirinya yaitu berupa fakta, berisi sesuatu yang pasti dan dapat dibuktikan. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan, ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya fiktif atau rekayasa atau dugaan atau khayalan si penulis. Penyampaian kalimatnya pun harus berupa fakta. Contoh, coba bandingkan kalimat pertama dan kalimat kedua yang sudah tampil di sini. Yang pertama, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg-nya. Dalam ulangi ya, maaf. Kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Kalimat kedua, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Nah, coba kalian cermati betul-betul kedua kalimat ini. Kalimat pertama dan kalimat kedua. Mana menurut kalian yang merupakan kalimat fakta yang betul-betul tidak mengandung unsur dugaan? Good, kalimat kedua. Apa kata kuncinya? Ya, kata kuncinya untuk kalimat yang bukan fakta, ada di sini kata sekitar ya. Kalau sekitar itu masih dugaan, jadi belum pasti, bukan sesuatu yang memang sudah fix, bukan sesuatu yang memang sudah terbukti dengan jelas. Beda dengan kalimat kedua ya, sangat meyakinkan. Gitu ya, paham? Ciri yang ketiga, sebuah laporan harus lengkap. Lengkap maksudnya kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, jadi apa yang kamu peroleh dari hasil percobaan harus kamu cantumkan dalam laporan itu secara lengkap. Tulis lengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat, ya. Nah, dari 3 ciri tadi, Miss punya cara cepat untuk menghafalkannya. Ingat kata oval, ini bentuk oval enak ya, kamu bayangkan. Coba kamu deskripsikan bentuk oval ini dalam benak kalian supaya kalian cepat menghafal. Ya, Miss sudah menghipnotis ini ceritanya. Oh bukan, ini cara cepat supaya cepat hafal ya, dan hafalan itu untuk jangka panjang, jadi harus pakai sebuah deskripsi atau sebuah bayangan yang gambarkan dalam benak kalian seperti ini. Oval, O dari kata objektif, F dari kata fakta, L-nya dari kata lengkap. Bisa dimengerti? Miss berharap
singkatannya, C dari informasi, T dari kata bukti, C lagi dari kata dokumentasi, B adalah dari kata pemecahan masalah, ban dari kata pertanggungjawaban. Siti silaban. Mudah diingat? Ya. Bukan membawa-bawa suku ya nak ya, tapi ini untuk membuat lebih ingat saja. Oke? Sekarang informasi maksudnya apa? Laporan percobaan itu bisa memberikan informasi bagi pendengar atau pembacanya, ya nak ya. Jadi ketika orang sudah menerima laporan tersebut atau membaca atau mendengarkan laporan tersebut, tapi ini dalam bentuk teks berarti membaca ya nak ya. Ketika seseorang sudah membaca laporan kita, seseorang itu harus bisa ataupun harus kita usahakan laporan kita itu harus bisa memberikan informasi buat orang lain gitu. Jadi fungsinya memang memberikan informasi. Lalu yang kedua menjadi bukti. Menjadi bukti bahwa kita memang sudah benar-benar melakukan percobaan, ya. Lalu dokumentasi maksudnya apa? Jadi alangkah sayangnya jika kita sudah melakukan percobaan tapi tidak didokumentasikan. Boleh dokumentasinya berupa foto, video dan sebagainya. Tapi akan lebih baik lagi jika kita dokumentasikan hasilnya. Percobaan itu hasilnya apa, kesimpulannya apa dalam bentuk laporan. Lanjut, pemecahan masalah. Apa maksudnya? Jadi sebuah percobaan itu dilakukan untuk memecahkan masalah pastinya. Misalnya seperti tadi perbandingan kandungan vitamin C antara jeruk dan stroberi, itu adalah sudah dianggap sebuah masalah yang boleh dipecahkan melalui percobaan tersebut ya. Nah, dengan melakukan percobaan itu akan muncul hasil. Hasil ini nanti akan ditampilkan dalam laporan. Jadi artinya laporan tersebut akan menjadi wahana pemecahan masalah, ya. Wahana pemecahan masalah yang memang sudah dibahas nantinya dalam laporan tersebut. Paham? Harap paham ya. Terakhir pertanggungjawaban. Ini biasanya untuk laporan yang memang diminta oleh seseorang terhadap orang lain, seorang terhadap dari pihak tertentu kepada pihak yang lainnya, itu maksudnya ya. Jadi misalnya diskusi meminta kalian untuk membuat percobaan seperti tadi yang dijelaskan, kalian diminta untuk membuat percobaan, lalu diminta kalian membuktikannya, mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan. Paham? Oke. Apa tadi kata Miss? Cara menghafalnya? Siti silaban, si informasi, T bukti, dokumentasi, C la pemecahan masalah, dan tanggung jawaban. Lanjut, jenis laporan berdasarkan isinya. Nah, ada beberapa jenis. Laporan informatif itu tentunya laporan yang isinya bersifat informasi, jadi penuh dengan informasi. Laporan rekomendasi, laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut, jadi hanya sekilas, tidak terlalu detail. Laporan analisa, laporan yang isinya berupa hasil analisa secara mendalam, jadi ini lebih detail daripada laporan rekomendasi. Laporan kelayakan, laporan kelayakan adalah laporan yang isinya tentang hasil penentuan kelayakan atau pemilihan mana yang terbaik, ya. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban tugas seseorang atau kelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut, seperti yang dicontohkan tadi. Lanjut, berdasarkan percobaan yang dilakukan, teks laporan percobaan dapat dibedakan menjadi dua. Secara garis besar ya, laporan percobaan ilmiah atau riset ilmiah dan teks laporan percobaan non ilmiah. Perbedaan dari kedua jenis tersebut terletak pada penggunaan metode dan langkah-langkah yang dilakukan. Ya, kalian mungkin sekarang karena kelas 9 sudah biasa melakukan percobaan dan sudah biasa membuat laporan. Hanya di pelajaran bahasa Indonesia ini kalian diminta untuk lebih mendalami bagaimana sih laporan
laporan yang sebenarnya, laporan yang baik seperti apa. Miss yakin kamu sudah pernah membuat laporan, jadi tidak terlalu asing lagi bagi kalian untuk membedakan mana laporan ilmiah dan mana laporan non ilmiah, ya. Laporan ilmiah biasanya ini yang akan kalian buat ketika kalian selesai melakukan percobaan dalam pelajaran IPA. Ya, tuh. Misalnya penggunaan hewan, kemudian tanaman-tanaman tertentu yang diminta oleh guru kalian, guru IPA kalian, BMISA atau guru yang lain, ya, pelajaran yang lain, itu termasuk percobaan ilmiah. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan di sini ada contoh laporan non ilmiah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa laporan terdiri dari dua jenis, yaitu laporan non ilmiah dan laporan ilmiah. Di sini laporannya berjudul membuat taplak meja. Ini hanya sebuah percobaan ataupun sebuah praktek, ya, yang sifatnya tidak ilmiah, sehingga kegiatan ini dimasukkan ke dalam laporan yang berjenis non ilmiah. Laporan non ilmiah ini terdiri dari beberapa bagian. Ada pengertian ataupun latar belakang pembuatan taplak meja itu apa, kemudian tujuannya, alat dan bahannya, langkah-langkah membuatnya, hasil dan kesimpulan yang didapatkan. Contoh laporan ilmiah, ya, jadi tadi kita sudah membahas contoh laporan non ilmiah. Kita sekarang fokus ke contoh laporan ilmiah. Contoh laporan ilmiah menurut jenisnya terdiri dari beberapa. Yang pertama, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1 atau strata 1. Kemudian disertasi. Disertasi atau tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 yang akan meraih gelar doktor. Selanjutnya makalah. Makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Selanjutnya di sini ada kertas kerja. Kertas kerja dipresentasikan pada seminar, biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Paper khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa. Jadi nanti kalau kalian sudah kuliah, yang memang punya cita-cita mau kuliah, nanti kalian tidak akan henti-hentinya, tidak akan lepas dari yang namanya makalah. Kalian akan disuruh untuk membuat makalah oleh dosen kalian, ya, namanya paper, ya. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pascasarjana. Artikel membuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa masyarakat. Nah, di sini sudah ada contoh teks laporan percobaan yang sifatnya ilmiah. Nah, ya, judulnya membuat slide tanpa boraks. Terdiri dari beberapa bagian, ada tujuan. Jadi di sini dicantumkan tujuan percobaan itu dibuat untuk apa, dicantumkan. Kemudian ada alat dan bahan juga dicantumkan, alat dan bahannya apa saja yang digunakan. Kemudian langkah-langkahnya juga dijelaskan dengan baik, hasilnya juga dijelaskan, itu juga dengan kesimpulan. Hasil dan kesimpulan ini berbeda. Memang tidak terlalu tampak perbedaannya, ya. Tapi intinya kalau hasil dari percobaan itu apa, ya. Misalnya ternyata kandungan vitamin C itu dalam 100 mg-nya berapa? Kandungan vitamin C dari jeruk berapa dalam 100 mg-nya? Kemudian kalau stroberi berapa? Nah, itu hasilnya. Nah, kesimpulannya ternyata jeruk memiliki kandungan vitamin C yang tidak lebih banyak daripada stroberi. Contohnya seperti itu. Diharap
Dipahami ya? Lanjut. Nah, ini dia. Miss berharap kalian semua berlatih. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan penjelasan dari Miss Lucy, melainkan juga ikut mencoba mengerjakan apa yang sudah Miss instruksikan dari sini. Jadi nanti kalian bisa harapan untuk mengerjakannya di buku catatan. Kalian buka, kalian baca nanti ya laporan yang sudah Miss tampilkan tadi. Misalkan kembalikan ke slide yang tadi. Laporan membuat slide tanpa boraks itu nanti Miss minta kalian tentukan informasi yang ada di dalamnya, minimal 2 saja ya, ditulis di buku catatan. Nanti buku catatannya akan dikumpul dan akan Miss nilai. Nah, ini dia. Miss minta kalian mengerjakannya, mencari 2 informasi saja dari laporan ini. Miss kasih waktu selama 10 menit. Oke, bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Miss harap sudah selesai ya, karena kelihatannya ada yang sudah selesai sebelum 10 menit. 10 menit kebanyakan, betul? Iya. Hanya 2 informasi. Baiklah. Informasi yang Miss dapatkan dari laporan itu tadi, yang pertama, membuat slide membutuhkan lekovinal, deterjen bubuk, dan pembersih lantai. Ada yang sama dengan jawaban Miss? Good, benar. Yang berbeda boleh, misalnya memiliki alat ataupun membutuhkan alat apa saja, bahan apa saja berbeda dari yang Miss tulis di sini boleh, ya, tidak mesti sama persis. Yang jelas, informasi itu harus sesuai dengan isi laporan. Yang kedua, dengan membuat slide sendiri, pengetahuan dan kreativitas akan bertambah. Tuh, ini sesuai dengan isi laporannya. Yang ketiga, membuat slide sendiri dapat menghemat uang dan mendapatkan slide yang lebih aman karena menggunakan bahan-bahan yang tidak mengandung boraks. Kita bisa pilih sendiri bahannya apa yang tidak mengandung boraks sehingga akan lebih aman buat kesehatan kita. Itu yang tercantum juga dalam laporan. Jadi sesuai dengan isi laporannya. 3 informasi ini, siapa di antara kalian yang sama jawabannya dengan Miss Lucy? Kalau 3-3 sama berarti hebat, sama ya. Tidak sama juga tidak apa-apa, itu juga hebat selama itu sesuai dengan isi laporannya. Oke. Tugas di rumah, Miss berharap kalian mencari laporan percobaan dan temukan informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Tugas ini Miss minta kalian cari 3 informasi saja dari 1 artikel, dari 1 laporan percobaan. Kalian boleh ambil dari
berdoa dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.